Halo sahabat Pasti Laku TV, selamat datang di Cerita Beta. Saat ini adalah podcast kami yang perdana. Kami membahas tentang cerita-cerita orang-orang sukses, orang-orang yang luar biasa. Mereka cerita tentang pengalaman pribadinya, tentang sharing pengalaman, apapun yang ada yang mereka pernah alami akan dibagikan bersama kita di Cerita Beta. Nah, saat ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Selain mereka, dia adalah seorang mentor, dia juga adalah seorang motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur. Mari kita sambut Bapak Mulyono Subroto. Terima kasih. Selamat sore Pak Mul. Selamat sore. Ya. Nah, Pak Mul ini saya sangat dekat sekali dengan beliau. Kami sering berbagi cerita, pengalaman-pengalaman masa lalu, ide-ide kreatif. Kami suka berbagi, kami suka ngopi-ngopi bareng. Bukan saja dengan Pak Mul, tetapi dengan teman-teman semua. Nah, beliau ini punya cerita menarik. Beliau ini waktu kami bercerita memiliki cerita menarik tentang pengalaman hidupnya yang menurut saya cukup luar biasa begitu. Bagaimana nekatnya seorang Bapak Mulyono Subroto yang datang mengembara ya Pak ya, datang mengembara dari Bali ya, dari Bali ke Nusa Tenggara Timur, dan beliau tidak tahu itu Kupang itu ada di mana. Nah, mari kita dengar cerita dari Bapak Mulyono Subroto ini tentang pengalaman hidup mereka yang luar biasa. Silakan Pak Mul. Terima kasih Pak Roni. Sahabat Pasti Laku dimanapun, ini adalah true story, ini adalah sebuah cerita untuk kita saling berbagi, bukan mengungkap dari keaiban saya tidak Pak Roni. Tapi ini adalah true story, adalah sebuah cerita yang mungkin nantinya akan bisa memotivasi orang-orang di sekitar kita dan juga para penonton dimanapun dia berada. Siap. Jadi tahun 1992 saya ini lulus SMA di Jawa, kemudian saya ke Bali. Nah, pada waktu itu bulan 6 dan kemudian saya di sana ada pekerjaan yang mulai dari nol tahun 92 Pak Roni. Nah, di Bali waktu tahun 92 itu sangat enak untuk mencari uang. Nah, itu surganya uang di situ. Kemudian saya, singkat cerita, saya sukses dan saya menikmati apa segala macam yang bisa saya beli, semua kebutuhan saya, semua keinginan saya. Jadi ini bukan hanya kebutuhan tetapi semua keinginan saya terpenuhi. Luar biasa ya. Nah, luar biasa waktu itu. Nah, ketika saya sudah berlimpah seperti itu, dan saya waktu itu memang jauh dari Sang Kuasa. Maksudnya jauh artinya saya tidak, ya begitu ibadah ya begitu-begitu saja. Akhirnya ya saya mengalami satu kebangkrutan. Nah, pada tahun 2003 saya sudah mulai bangkrut, kemudian 2004 saya sudah tambah bangkrut, 2005 tambah bangkrut lagi, 2006 itu saya mulai jual aset. 1 tahun saya jual aset habis, sampai tahun 2007 bulan 3 tanggal 27 saya sampai di Kota Kupang. Nah, ini asik ceritanya. Ya, oke, siap. Nah, jadi di Kota Kupang ini saya tidak kenal satu orang pun, ya kan. Istilahnya adalah jangankan manusia, mungkin setan pun tidak kenal waktu itu ya Pak Roni. Siap. Sehingga saya duduk di mana, di airport itu, di bandara itu dari jam 8 pagi karena saya penerbangan dari Ruteng. Oh, kok sampai di Ruteng Pak Mul? Pertama saya sudah 1 minggu sebelumnya, berarti dipotong 27, berarti tanggal 20 saya sudah berangkat dari Bali. Oke. Menuju kemana saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak ada ide sama sekali. Tidak ada ide sama sekali. Ketika itu saya di terminal Ubung namanya di Denpasar. Saya mau kemana saya tidak tahu. Kemudian saya dalam hati saya berkata bahwa saya ingin naik bis paling jauh. Tujuan saya Jakarta. Saya Jakarta. Tetapi saya tunggu bis-bis Jakarta itu sampai jam 3 pagi tidak ada. Tidak ada, sehingga saya ini langsung menemukan satu bis yang paling jauh di Sape. Sape itu di Bima, paling ujung di situ. Bima ini NTB ya? NTB. NTB, Nah, oke. di situ Sape itu pelabuhan.
di mana kapal yang membawa nanti para penumpang, kebutuhan-kebutuhan itu ke Sumbawa dan ke Labuan Bajo, Oke. ke Flores. Nah, saya naiklah itu ke Flores. Waktu itu saya dapat ke Flores, kemudian di Labuan Bajo perjalanan waktu itu sekitar 8 atau 9 jam begitu. Nah, kemudian saya pernah lihat itu pulau Bidadari atau apa saya kurang tahu. Nah, itu saya turun di Labuan Bajo dan kemudian waktu itu tahun 2007 kok agak kecil kotanya. Nah, kemudian saya tanya ke sahabat saya, waktu itu saya harus tidur di rumah seorang penjual martabak, sampai hari ini masih ada mungkin ya. Saya numpang di situ tidur karena saya tidak punya kenalan dan siapa di situ, saya itu tujuan Tukang apa. penjual martabak pun tidak kenal. Tidak siapa kenal. dia? Nah, saya ketemu di kapal, kamu jual apa? Saya pedagang martabak di situ. Oh ya, boleh nggak saya numpang di rumahmu? Wah, rumah saya hanya bebak. Iya, bebak katanya. Oke, Siap. bebak, oke. Nggak apa-apa. Pak, saya tidak punya di bawahnya, lantainya bukan keramik, Pak, tetapi tanah langsung yang dilapisi oleh karpet. Oke, saya tidur di situ. Dia merasa malu, saya juga tidak masalah buat saya. Kemudian saya tanya, di mana kota yang lebih besar daripada Labuan Bajo? Ruteng, Pak. Saya mencoba ke Ruteng. Sampai di Oke. Ruteng memang beda, ke kotanya itu besar. Besar. Kotanya besar. Di situ saya juga berpikir, apakah ini ibu kota? Bukan. Nah, kemudian saya telepon teman saya yang ternyata dia di Ambon, bukan orang NTT, karena Papilaya namanya ya. Nah, itu Tapi mungkin perawakannya seperti orang NTT nah, gitu saya ya. kan tidak tahu yang mana Ya. perbedaan marga Ambon, Betul. marga ke NTT. Kemudian, bro, gua di kampung lu, mana lu? Di Ruteng. Oh, gua Ambon, bro. Oh, sorry. Jauh ya. Dari jauh sekali gitu loh. Nah, dari saat itu saya mau tanya, bro, gua di Ruteng. Bro, kenapa lu di Ruteng? Ke Kupang aja. Gua Kupang nggak ada siapa-siapa, nggak punya kenalan, saya bilang. Begitu, Pak Roni. Oh, gua ada teman. Jadi saya waktu itu saya pergilah besoknya ke Kupang. Nah, ini saya tidak pernah ketemu sama temennya teman saya. Nah, ternyata saya telepon, dikasih nomor telepon ya, waktu itu dikasih nomor telepon, saya telepon dan dia perjalanan ke Dili. Berarti ini dari Ruteng langsung ke Kupang. Ke Kupang. Naik Pesawat. Pesawat waktu itu. tadi ya? Saya pesawat karena kalau naik kapal katanya ke Aimere. Oh. Waktu itu saya ingat bulan 3 itu ada kejadian yang nyanyinya John Semeh, enggak salah. Di Fukuafu itu, wah saya takut. So, mumpung ada uang sedikit, saya pergi ke sana, saya ke Kupang pakai merpati waktu itu. Ya sudahlah, pasti saya yakin pasti saya bisa makan lah di Kupang. Oke. Walaupun nah, sampai mendarat di Kupang di El Tari, uang saya sisa 20.000. Waduh, saya bagaimana ini? Yang penting saya sudah sampai di Kupang. Saya telepon teman saya dengan harapan temannya teman saya itu bisa memberi saya makan untuk beberapa hari ke depan. Oke. Tetapi ternyata dia kos. Tahu, kos di Lili Basah. di luar Ekspektasi saya. ekspektasi ya. Nah, jadi sudah saya telepon, ternyata dia masih perjalanan mau ke Dili karena istrinya di sana. Oke. Wah, bagaimana saya? Nah, ya sudah dikasih alamat dan saya pergi dan saya bersyukur kepada keluarga yang orang tua yang pemilik kos ini, bersyukur mereka orang-orang baik. Luar biasa ya. Kalau boleh saya sebut keluarga Kesar namanya di Liliba. Kesar. Jadi di Liliba itu. Nah, singkat cerita dia melihat saya karena temannya teman saya itu tidak boleh saya tidur di kasur, harus tidur di lantai. Dan saya bersyukur karena saya sudah ada tempat berteduh dan saya bisa, ya artinya saya bisa melindungi diri saya sendiri gitu loh. Nah, kemudian dilihatlah oleh pemilik kos, loh kok kamu tidur bawah? Ya nggak boleh tidur di atas. Ya sudah, kamar sebelah kosong. Nanti saya panggilnya mama. Mama belikan dulu kasurnya. Mama belikan kasurnya apa segala macam. Loh, saya tidak punya uang untuk bayar. Nggak apa-apa, kapan ada uang nah saat itu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, jadi saya dari Pertolongan sekali. Nah, tapi hari pertama uang sisa 20.000, saya harus makan besoknya. Loh, bagaimana makan? Lah, saya tanya ada warung di sini. Oh, di depan sana. Ada warung, satu warung. Karena saya sisa 20.000, saya berkata bahwa nasi berapa? Dengan lauk telur saja waktu itu 10.000. Baik, saya makan 10.000,
saya kagetnya bukan kepalang, Pak. Kenapa? Karena saya kagetnya adalah ketika saya di Bali di Jawa, saya asal Jawa, Surabaya. Iya. Begitu makan, pasti takaran orang-orang saya itu sedikit sekali. Iya. Begitu Oke. masuk di warung itu, kok gunung begini? Nah, artinya begini, Tuhan sudah sediakan, ya Tuhan sudah sediakan sesuatu, Pak Ron, sudah sediakan. Untung gua bawa lu ke Kupang. Kan begitu. Betul. Untung gua bawa lu ke Kupang, gua mengerti lu. Artinya Tuhan, saya percaya Tuhan itu ikut menyertai saya. Oke. Makan saya habis itu saya kaget, tapi karena waktu itu saya sudah tidak makan dari kemarin, saya habiskan. Besoknya saya kembali lagi ke sana dan saya makan minta dibungkus. Kenapa minta dibungkus? Karena separuh saya makan pagi, malamnya saya makan separuhnya. Oke. Nah, tetapi utang saya tidak bayar. Ya. Kemudian saya bawa dengan surat-surat yang ada saya, semacam ijazah dan saya fotokopi dan saya melamar di orang-orang pekerjaan. Nah, itu saya lebih daripada 2 minggu tidak ada kerjaan, tetapi saya harus jalan kaki kemana-mana, mampir di warung untuk minta minum air mentah. Itu pernah saya lakukan. Air mentah yang di warung-warung itu saya yakin itu air mentah, karena begitu minum saya pulang sakit perut. Disentri. Ya, saya nggak usah sebut di mana lah. Iya. Cuman saya waktu 2 minggu saya tidak punya uang tapi makan. Kemudian pada minggu ketiga saya berjalan di sekitar TDM di situ. Kemudian ada lowongan satu keluarga yang membutuhkan sopir pribadi. Oke. Dan untungnya saya dulu juga punya mobil, punya mobil yang lumayan lah, Pak Ron, yang limited edition juga saya pernah punya. Kemudian saya di situ lamar dan saya diterima. Di sini ada lowongan tetapi sopir. Ya, bekerja sebagai sopir, saya harus bangun jam 5 pagi, saya harus jalan kaki dari Lilipa, Jalan Bumi situ ke TDM yang kurang lebih sekitar 5 kilo lah ya. Jadi PP 10 kilo setiap hari saya jalan selama beberapa lamanya. Luar biasa. Saya jalan Perjuangan. pagi jam 5 karena pasti 40 menit baru sampai di rumahnya untuk cuci mobil, lap mobil, kemudian antar ibunya ke pasar, pulang antar anaknya ke sekolah, pulang lagi antar bapaknya ke kantor. Jadi seperti itu aktivitas saya yang dulunya mungkin saya tidak pernah kekurangan, tetapi ketika Tuhan saya bawa ke paling rendah, yaitu tidak punya apa-apa. Saya tidur pun tidak Titik ada. nadir ya. Ya, itu. Tidak, kipas angin pun tidak ada. Kipas angin pun tidak ada. Bos saya mau buang kipas angin, Pak Ron. Ya. Nah, saya bilang kebetulan saya mengerti elektronik sedikit. Pak, ini saya ambil boleh? Oh boleh, kan sudah saya buang. Saya bawa pulang, saya kemudian bongkar, sambung, ternyata saya punya kipas angin. Yang kecil, Pak Ron. Oke. Dari situ saya bahagia. Artinya begini, sebuah kebahagiaan itu tidak harus menemukan sesuatu yang besar. Ya. Tetapi ketika bahagia itu, ketika kita itu mendapati apa yang kita butuhkan dan itu yang ada di situ. Kecil, Mensyukuri ya. syukuri gitu loh. Jadi kecil, kipas angin saya kecil sekali. Toh di situ kipas angin kecil, nggak besar, nggak ada AC. Yang penting ada yang mengipasin saya pada waktu saya Oke. tidur. Nah itu Pak Rodo. Jadi di situ pertamanya awalnya, kemudian setelah 4 bulan mungkin ada sesuatu yang tidak baik yang yang didengar oleh pemilik, artinya atasan saya, sehingga saya harus keluar. Nah saya keluar, kemudian saya lamar di sebuah perusahaan yang ada di sini, pabrik. Kemudian 1,5 tahun pabrik itu tutup. Nah itu awalnya saya. Awalnya di Kupang ya. Awalnya di Kupang. Nah saya bagaimana kok tidak punya, nanti tidak ada kerjaan lagi, tidak ada pekerjaan lagi. Saya ada ke satu toko yang menjual waktu itu koran Jawa Pos. Oke. Nah, setiap hari Sabtu saya pasti beli karena ada lowongan di situ. Oke. Nah, lowongan dulu Jawa Pos itu sekitar 2 halaman lah. Saya cari-cari adakah yang Kupang, ternyata sama sekali Tidak ada. Kacau. Nah, itu bahaya. Nah, Sabtu itu saya baca yang lain dong. Ada di situ tertera bahwa sahabat saya James Gui mengadakan seminar dan Oke. ada nomor teleponnya. Gitu. Saya telepon IO-nya yang sahabat saya di Surabaya juga, yang namanya Pro M, Professional Marketing.
Nah, saya telepon, bro, gua sekarang di Kupang, gua bangkrut apa segala macam. Ya udah, lu ngadakan seminar aja. Coba saya mengadakan seminar. Nah, bagaimana caranya, dia yang menuntun saya begini caranya, akhirnya saya membuat seminar. Lah saya berpikir-pikir, Pak Ron, kalau saya undang-undang terus orang-orang dari luar ke sini, bagus, tidak salah. Karena kualitas perlulah kita mereview, kita punya memberikan sesuatu kontribusi yang baik dan yang baru yang bisa kita terima, kan begitu Pak Ron? Iya. Nah, kemudian saya bisa juga sebenarnya, cuman saya harus belajar bagaimana saya begitu ketemu, jangankan 10 orang, 5 orang saja mungkin saya gemetar. Nah, saya ambil kaca cermin, beli kaca cermin kecil satu, dan saya bicara sendirian. Ketika itu apa saja, awalnya saya baca buku Pak Ron, baca buku keras-keras, pokoknya baca buku keras-keras, seakan-akan saya ini berhadapan dengan ribuan orang. Saya setengah jam, awalnya setengah jam, pokoknya baca keras-keras sampai mama kos dan bapak kos itu waktu di sini itu Tegur ya? dia bilang, Pak Tegur, ada buat apa? Katanya, oh saya ingin menjadi seorang seorang motivator, Trainer lah ya. Ya, trainer lah gitu. Ya sudah, habis itu selang berapa 3 minggu baca buku terus, karena saya suka baca buku dari dulu. Saya letakkan itu buku dan saya bicara selama setengah jam, ternyata bisa. Coba deh, saya mulai menawarkan diri saya. Saya membuat proposal, karena waktu itu saya di perusahaan lama dapat fasilitas laptop dan printer, yang waktu karena sudah bangkrut, tutup, saya diberikan itu. Sudah untuk penghargaan. Sudah, terima kasih. Kemudian saya print, buat proposal, saya lihat di di internet cara buat proposal, saya buat proposal untuk mulai menjual diri ke perusahaan-perusahaan. Kalau Anda ingin trainer, bagaimana memberikan sebuah mental kepada karyawannya supaya dia bisa loyal dan segala macam, saya mulai. Dan pertama kali itu ada satu perusahaan MLM yang mengundang saya dengan kekuatan gemetar saya. Kemudian saya harus berbicara, dia minta 2 jam. 2 jam? 2 jam. Nah, awalnya saya dibayar waktu itu tahun 2008 ya. 2008 itu saya dibayar dengan harga 250.000. Ya, pertama kali awalnya itu. Setelah itu kan begini. Saya berpikiran seperti ini Pak Ron. Kalau saya seorang motivator, orang bilang bahwa banyak orang yang berkata kepada saya, tidak sedikit. Tapi tidak sedikit juga orang yang memberikan motivasi kepada saya. Support ya. Support ya. Jadi ada banyak orang juga berkata kepada saya, motivator kok kamu tidak sukses atau tidak kaya-kaya, ya kan? Nah, saya mau berkata kepada mereka bahwa ukuran sukses itu berbeda satu dengan yang lain. Umpama ukurannya sukses dari Pak Ron ini ya, Pak Ron sukses adalah ketika Pak Ron sudah mampu membeli rumah, ruko, 4 rumah, 8, mungkin ya dalam tanda kutip. Nah, itu Pak Ron punya ukuran. Tetapi sesungguhnya yang saya punya ukuran adalah ketika saya melakukan ukuran sukses saya, ketika saya melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Nah, itu kesuksesan saya. Nah, saya peduli amat. Nah, kenapa saya motivator kamu hina terus saya down? Tidak, ya kan? Nah, kenapa saya jadi motivator? Cuek aja. Kemudian dari situ mulai saya mengadakan seminar tetap, terus seminar publik apa segala macam. Kemudian yang kedua ada juga perusahaan. Mulai dari situ saya mulai berjuang, Pak Ron. Mulai berjuang. Kemudian saya awalnya itu saya buat kardus bekas, diambil di printer fotokopi itu, tempat fotokopi. Saya buat kardus-kardusnya itu, kemudian saya print di rumah untuk kata-kata motivasi, saya jual di toko buku yang paling besar di sini, toko buku nasional yang ada di Kupang. Saya titip dengan harga 10.000, dia jual 15.000. Waktu itu 1 bulan 10, bulan ketiga sudah laku, ya puji Tuhan bisa 30 sampai 50. Berarti saya sudah punya penghasilan 500.000 waktu itu. Luar biasa ya. Nah, itu tidak sampai di situ. Pak Ron, tidak sampai di situ. Ceritanya sangat panjang, betapa saya ini menjalani sebuah kehidupan yang mungkin ukuran saya itu adalah sangat-sangat sangat
Taroso, begitu orang Kupang Oke. bilang ya, Taroso ya. Karena ini kan cerita beta. Iya, betul. Itu Pak Ron. Nah, kemudian saya terus berusaha, kemudian saya mulai dikenal, dan karena cerita saya ini bagus, saya menceritakan dengan meluapkan saya dengan tulisan di buku. Oke. Nah, terbitlah buku saya yang pertama adalah Mendaki Gunung Kesempatan. Nah, itu ya puji Tuhan sudah laku di 350 eksemplar pertama. Begitu 350 eksemplar. pertama. Itu cetak di mana, Pak Mul? Cetak di penerbit, Pak. Di Kupang, Di Jawa. di Jawa. Penerbit itu kita tidak pakai biaya, jadi kita harus ajukan ke para penerbit. Heeh. Nah, saya pertama kali tulis, saya ajukan ke 8 penerbit dan 8-8-nya ditolak. Berarti sistemnya royalti ya? Royalti. Royalti Betul. ya, oke. Kemudian yang saya tidak mau putus asa. Yang pertama, pokoknya penerbit-penerbit top, ada Grasindo, ada Gramedia, ada apa semua. Nah, semua saya ajukan dan Tapi tidak takut dicontek ini idenya? Ya resiko Kamu? sudah. Oke. Resiko yang bagaimana saya percaya orang-orang yang lain juga seperti saya juga awalnya ya kan. Oke. 8 saya kirim, 8 ditolak ya. Dan kemudian 1 kebetulan penerbit dari Surabaya ya, apa publishing saya lupa. Publishing apa ya. Nah, itu saya dapat waktu itu 20% daripada penjualan buku itu. Yang Per bukunya? Per bukunya waktu itu Luar biasa. harganya 45.000 ya. Oke. 20% saya dapat, kemudian saya kok bisa ya? Nah, seperti itu. Dan salah seorang penulis dari Jakarta, dia menulis sekarang sudah 30 buku yang dikenal dengan silent motivator, dia bagus. Dan kemudian sahabat saya yang lain kenalnya di Facebook, dia melihat tulisan-tulisan saya dan cerita saya, dia mengajak untuk menulis buku. Oke. Oke. Kolaborasi ya? Kolaborasi. Collab ya? Ya, kolaborasi yang berjudul Angel and Demon. Dan puji Tuhan dalam waktu 2 bulan itu buku menjadi bestseller nasional. Wow, Karena luar biasa. Dalam 2 bulan dia laku sekitar kalau tidak salah 4.000 4.000 eksemplar. dalam waktu 2 bulan. Nah, Luar biasa. dibacalah buku-buku ini dan kemudian saya kan taruh alamat Facebook saya, Iya. semua begitu. Kalau Pak Ron. Banyak yang add sehingga saya punya akun Facebook itu 3 waktu itu saya tidak tahu halaman ya toh? Nah, kemudian saya karena dibaca sama teman-teman, kemudian saya banyak kenal para pembicara-pembicara di Jakarta karena gara-gara buku itu. Oke. Nah, kemudian diajaklah saya sama teman lagi. Nah, 1 buku lagi namanya I Decide to Win. Yang saya menulis dari 21 orang kayaknya, 22 orang lah. Ya, jadi Itu pengalaman pribadi. Pengalaman Wow, luar pribadi, biasa ya. termasuk sahabat saya ada Laura Lazarus yang pramugari yang jatuh itu. Selamat ya. Selamat itu. Nah, itu kemudian ada beberapa teman yang dari Australia, kemudian ada yang MC yang sudah almarhum, juga kemudian ada yang MC yang kemudian terkenal sampai ini hari. Nah itu berpuji Tuhan juga selama 3 bulan sudah laku ribuan juga sehingga bestseller nasional juga. Dari Luar situ saya biasa. dikenal sehingga saya menjadi motivator, pernah ke Medan, pernah ke Palangkaraya, pernah ke Trisakti Jakarta, Fakultas Ekonomi, saya pernah menjadi pembicara di situ, kemudian ke Bali, Lombok, dan ke mana-mana beberapa daerah di Indonesia, Pak Ron. Nah itulah cerita saya bagaimana saya menjadi. Nah, ini yang saya sebut adalah kesuksesan, Pak Ron. Oke. Kesuksesan itu memang betul yang saya katakan tadi, ada banyak orang berpikiran bahwa ketika sukses itu ketika dia mempunyai sesuatu misalnya rumah, ruko atau apa, boleh. Oke. Itu ukuran Anda boleh. Standar mereka ya. Mereka boleh. Toh? Ya. Nah, inilah yang saya sebut bahwa saya bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Oke. Kenapa seperti itu saya berkata? Bukan saya sombong, tidak, tetapi recognition, pengakuan saya. Oke. Pengakuan saya bahwa saya adalah motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur. Sehingga pernah koran Kompas merilis saya di satu halaman, ya, Baron di satu halaman. Kompas ya. Kompas Nasional. Luar biasa. Ya, Kompas Nasional pada waktu itu September 1999 tidak salah. Ya, 1999 dan saya diwawancarai oleh wartawan Kompas dari Jakarta
sehingga saya dimintain foto apa segala macam dan itu tersebar di Indonesia. Luar Sehingga biasa. saya dikenal lagi. Gila loh. Motivator Kupang, ya kan? Iya. Nah, orang-orang Sampai pernah nasional ya. Orang-orang pernah berkata begini, kok motivator ngapain di Kupang gak laku di Jawa? Saya lucu juga Skeptis, itu, ya. tahu? Saya lucu juga. Nah, saya jawab orang yang tanya seperti itu, Pak Ron. You know? Saya tanya, dan saya bicara gitu loh. Masa saya nggak laku di Jawa? Ya, karena laku makanya kamu di Kupang supaya laku. Wah, buktinya saya ke Jakarta kemana? Artinya begini, saya kasih tahu mereka yang berkata seperti itu. Kalau di Jawa barang baru ada pembelinya. Iya. Barang bekas ada pembelinya. Tuh. Barang yang masih baik ada pembelinya. Barang yang rusak pun ada pembelinya. Kalau barang yang seperti itu rusak saja ada pembelinya, apalagi seorang Mulyono yang manusia yang ciptaan Tuhan satu-satunya, masa nggak ada orang bayar? Kan begitu, Betul. ya kan? Akhirnya dia tidak berani lagi ngomong seperti itu. Nah, bersyukur bahwa saya pernah ke Singapura juga. Oke. Kalau untuk bicara. Dan kemudian Sebagai pembicara juga ya. Wah, luar biasa. Walaupun saya cuman isi itu waktu itu dikasih waktu 5 menit, tapi sangat bagus lah ya. Ya, opportunity-nya luar biasa ya. Intinya luar biasa. Saya pernah ke Batam, kemudian diundang ke Medan, Palangkaraya, ada satu perusahaan Sekalteng, Kalimantan Tengah. Saya diundang untuk memotivasi mereka waktu itu 3 hari karena tidak cukup untuk 1 hari karyawannya semuanya. Oke. Saya bersyukur. Saking besarnya kali ya. Besarnya. Dan saya waktu itu pernah dikontrak satu insurans di Bali, kemudian karena COVID itu di stop sampai ini hari. Terus Luar biasa. apa sih pekerjaan saya? Itu pertanyaannya. Selama 2 tahun COVID itu ya memang motivasi tatap muka tidak ada. Ya, kemudian Zoom. Nah, Zoom di sini ya di Kupang ini memang kurang ini ya, kurang tren apa segala. Bukan tidak ada yang pakai, tetapi kurang tren. Di Jawa teman-teman yang lain sudah memakai itu. Tapi sekarang Sudah jadi gaya hidup baru ya. Hidup baru. Tapi sekarang sudah mulai tatap muka lagi, dan ini saya mulai beberapa bulan ini ya dari awal lagi. Dari awal lagi saya tidak bisa mematok harga yang sangat tinggi, tidak bisa. Ya, dari bawah lagi. Ya kan? Itu Pak Ron, cerita saya. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali dari bagaimana seorang Mulyono Subroto ya dulu mengalami sebuah kesuksesan yang luar biasa di Bali. Terus karena memang kesalahan masa muda begitu ya. Kesalahan masa muda, akhirnya roda memutarkan Mulyono Subroto dari yang tadinya di atas terus jatuh ke bawah sampai tiarap kali ya, Pak Mulya. Dan akhirnya Tuhan membawa Pak Mulyono sampai ke Kota Kupang begitu. Sampai ke Kota Kupang dan tanpa ada uang di tangan begitu. Nah, berterima kasih juga kita kepada orang-orang yang luar biasa yang pada waktu Pak Mul tidak ada apa-apa, mereka masih membuka pintu untuk Pak Mulyono. Ini adalah orang-orang pahlawan bagi Pak Mulyono. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa dari sampai Pak Mulyono di Kupang, dan ini ada orang-orang tangan-tangan Tuhan yang membantu ya, istilahnya begitu ya. Tangan-tangan Tuhan membantu yang akhirnya Pak Mulyono Subroto bisa survive, bertahan di awal-awal karirnya di Kota Kupang. Sehingga dia menjadi seorang supir, menjadi seorang pegawai di perusahaan-perusahaan, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang motivator yang sekarang ini dikenal dengan motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur. Nah, kejadian ini mungkin menimpa Pak Mul, tetapi mungkin di luar sana ada orang yang juga mungkin ada di level yang sama dengan Pak Mul yang dulu. Ya kan? Ada orang-orang yang mengalami di mana mereka diputarbalikkan keadaan mereka, dari dulu yang serba ada, dari yang dulu punya segala sesuatunya, apa yang diinginkan terpenuhi, tiba-tiba Tuhan membalikan mereka dari atas dari terang menjadi gelap begitu, dari level atas sampai level bawah sekali. Nah, mungkin ada orang-orang yang mengalami hal itu saat ini. Mungkin Pak Mulyono bisa memberikan sebuah motivasi kepada mereka, mungkin penguatan-penguatan bahwa apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka mengalami situasi seperti saat itu. Silakan Pak Mul. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Tadi saya mau ambil dulu yang katanya Pak Ron adalah
saya tetap mengingat mereka-mereka yang membantu saya. Iya. Pahlawan-pahlawan itu berarti membantu saya. Iya. Artinya begini, sahabat Pastilaku TV dimanapun Anda berada, jika Anda pernah ditolong seseorang, maka telah ingat dan hargai mereka. Akuilah bahwa kita pernah ditolong oleh mereka-mereka yang berjasa dalam kehidupan. Kan begitu? Ya, betul. Iya kan Pak Ron? Nah, kalau yang Pak Ron pertanyaan tadi, ketika kita ini dulunya yang keinginan kebutuhan semua terpenuhi, Iya. keinginan kebutuhan semua Terpenuhi, ya. kan? Kenapa kok keinginan kebutuhan itu terpenuhi Pak Ron? Banyak kan dari kita itu sekarang keinginan menjadi kebutuhan. Iya. Nah, itu Pak Ron. Ya, tahu? Nah, jadi ketika Anda sudah ada di bawah, orang NTT bilang itu taroso. Taroso itu hilar rosso. Hilar rosso itu sudah Tikam mulut ya. sudah. Nah, itu bahaya itu ya kan. Pokoknya sudah di bawah. Ya, artinya bahwa semua itu pasti ada makna kehidupan kita, bahwa ketika Anda di atas, biarlah semua kita harus merendahkan hati kita. Oke. Ya kan? Merendahkan hati bukan rendah diri, ya kan? Oke. Rendah diri itu mengasihani diri. Oke. Tapi kalau rendah hati itu recognition atau sebuah pengakuan, Oke. ya kan? Sebuah pengakuan itu artinya di mana domain kita itu bisa dikuasai. Berarti ketika kita bercerita domain itu bukan kesombongan. Oke. Ya, Ya, betul. ya. Betul. Nah, ketika kita bukan domainnya di situ, terus kita cerita keluar dari domain kita, itulah kesombongan. Iya. Menceritakan sesuatu yang di luar domain kita, gitu loh, ya kan? Nah, Ya, itu setuju. Nah, saya percaya yang pernah jatuh itu pernah tahu caranya bagaimana dia mencapai sesuatu yang besar. Oke. Nah, memang tidak akan pernah sama caranya waktu dulu. Kalau dulu orang tua saya, kakek saya ke Indonesia hanya bawa baju yang ada di badan. Oke. Ya, toh? Tapi tidak bisa kita ikuti cara kakek saya hanya bawa baju, mati. Iya kan? Nah, itu berbahaya, gitu loh. Jadi artinya kita harus benar-benar menerima semua dulu. Iya. Menerima dan usahakan, karena kesempatan itu pasti ada. Makanya buku pertama saya Mendaki Gunung Kesempatan. Kesempatan itu pasti ada dimanapun kita berada. Kenapa kok seperti itu? Karena domain tadi itu, kemampuan kita, keahlian kita, kelihayan kita itu apa? Ya kan? Ketika kelihayan kita, domain kita ini, terus orang bilang sombong, peduli amat. Oke. Ya kan begitu Pak. Setuju. Nah, artinya adalah kita harus benar-benar tahu apa sih kelebihan dari hidup kita dan kesempatan apa yang bisa kita ambil. Iya. Seperti pertama saya itu ketika saya semua di PHK karena perusahaan udah bangkrut, saya harus ke toko fotokopi untuk ambil dus ya. Artinya saya punya kreativitasan. Nah, itu kita harus punya kreativitasan. Iya. Saya jual 10.000, saya berarti untungnya adalah 9.000. Iya. Nah, kan 1.000 untuk tinta, Print kertas lah ya. kertas, ya kan, satu rem ada 500. Karena dus kan udah minta. Ya, bukan minta. Iya. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Artinya banyak kesempatan di sekitar kita. Oke. Yang terpenting kita harus kreatif. Oke. Dan jangan meratapi Oke. kehidupan ini, gitu loh. Saya jatuh, aduh bagaimana? Kalau kita hidup dalam meratapi terus, tidak akan bisa bangun. Iya. Tetapi ketika kita ini ingin bangun sesuatu, berarti kita ini memiliki kesempatan dalam diri kita Oke. untuk menjadi orang-orang yang naik kembali. Oke. Itu naik kembali Menjadi itu, pemenang lah ya. Nah, jadi pemenang. Itu saya tuwin tadi. Iya. Artinya begini Pak Ron. Ketika kita dulu mempunyai uang misalnya 1 miliar, terus kemudian hancur, tidak ada sisa sama sekali, Iya. bahkan minus. Ya sudah, kita mulai lagi walaupun tidak sampai di 1 miliar. Ya berapa, apapun yang Anda bisa raih, itu yang dinikmati. Iya, oke. Ya kan? Nah itu Pak Ron, ya. Jangan takut, jangan pernah menyerah lah. Menyerah, karena menyerah itu sangat berbahaya. Oke. Menyerah jangan, berserah iya. Iya. Luar biasa. Ya, Iya. berserah kepada Tuhan, menyerah jangan. Iya. Kalau berserah kan apa kata kamu lakukan. Iya.
Tetapi kalau menyerah, saya tidak mampu mengasihani diri. Iya. Ya, itu yang Nah, bahaya. itulah yang membedakan orang-orang yang menang tadi ya. Ya, Orang seorang pemenang itu dengan seorang yang namanya loser gitu ya. Ya. Kan? Orang yang loser ya kalau kita bahasa katanya pecundang begitu Ya, ya kan. betul. Yang membedakan mereka berdua adalah sikap mental mereka, Betul. hati mereka ya, Pak. Ya. Walaupun mereka mau jatuh 10 kali, mau jatuh 100 kali, seorang pemenang pasti akan bangkit lagi. Bangkit terus. Bangkit lagi dan akan berdiri lagi dan berjuang lagi begitu. Tetapi kalau itu terjadi pada seseorang yang bermental loser, dia setelah dia jatuh maka dia akan tenggelam dengan kegagalan mereka begitu. Dia akan menghidupi merata. Oh iya, ternyata saya memang seorang pecundang. Ya, begitu. gitu loh. Jangan seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu ya, Pak Mulya. Karena Ya. kalau kita gagal 3 kali, kita harus bangkit juga 6 kali. Ya. Kenapa? Karena jatuh, kok gagal, berhasil, berarti sudah 2. Ya. Gagal lagi, berhasil lagi, Ya. berarti sudah 4. Ya. Gagal lagi, berhasil lagi, berarti kita sudah 6 kali. Makanya ketika Anda jatuh 3 kali, bangunlah 6 kali. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Ini pembicaraannya ringan tapi bermakna sekali ini. sangat. Ini luar biasa sekali, Pak Mul. Tidak terasa kita sudah hampir mungkin hampir 1 jam kali ya, kita ngobrol ini ya. Memang karena kalau obrolan berkualitas itu tidak terasa, Pak Mul. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Tapi ini mungkin ada hal yang mau Pak Mul sampaikan untuk sahabat Pasti Laku TV. Ya, sahabat Pasti Laku TV, jangan kita pernah menyerah. Kehidupan ini pasti banyak kesempatan. Jadi kesempatan itu bagaikan gunung di mana kita bisa lihat. Tetapi Anda juga memiliki sisi kebaikan dan kejelekan dalam hidup kita. Maka itu pisahkanlah angel dan demon dalam kehidupan. Setelah itu putuskanlah Anda menjadi seorang pemenang. Artinya adalah buku-buku saya itu sangat berurutan. Artinya kita hidup itu tetap memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain. Tetapi kita harus juga memisahkan antara kebaikan dan kejelekan. Setelah itu putuskanlah Anda adalah seorang pemenang. Itu Pak. Oke, ini luar biasa sekali sahabat Pasti Laku TV. Berarti kita harus memutuskan kita menjadi seorang angel atau seorang demon. Ya. Itu dikembalikan lagi pada sahabat semua. Dan saat ini saya mau, mungkin kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita, Pak Mul. Ya. Saya mengucapkan terima kasih. Terima Pak Mul sudah hadir di sini menjadi tayangan perdana dari Cerita Beta. Cerita Ya, Beta. Cerita Beta. Ya, ini baru saja dapat idenya. Luar biasa. Ini Cerita Beta. Dan saya Roni Was dan Pak Mulyono Subroto undur diri dan sampai jumpa di Cerita Beta di episode berikutnya dari Studio Pasti Laku. Cut. Tapi mantap ya. Mantap.